Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan hari ini ketemu lagi ya dengan Ibu dalam pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 11. Materi yang akan Ibu jelaskan pada pertemuan hari ini adalah materi bab 2, yaitu tentang teks eksplanasi. Pada materi teks eksplanasi ini, Ibu akan menjelaskan mengenai pengertian teks eksplanasi, kriteria teks eksplanasi, ciri-ciri dari teks eksplanasi, fungsi dan kelengkapan struktur teks eksplanasi, struktur teks eksplanasi, dan contoh analisisnya. Dan yang terakhir, Ibu akan menjelaskan mengenai kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi dan contoh analisisnya. Silakan disimak dan selamat belajar. Pembahasan pertama yaitu mengenai pengertian teks eksplanasi. Ibu akan sedikit memaparkan secara singkat mengenai pengertian dari teks eksplanasi ini. Teks eksplanasi adalah sebuah teks yang dibuat berdasarkan pengamatan atas suatu kejadian atau suatu fenomena. Fenomena tersebut biasanya adalah fenomena alam. Lalu, pengamatannya ini akan berfokus pada sebuah proses, yaitu proses dari kejadian atau fenomena alam tersebut. Untuk jenis-jenis dari teks eksplanasi itu terdapat 3 jenis, yaitu yang pertama teks eksplanasi sederhana, yang kedua ada teks eksplanasi kompleks, dan yang ketiga ada teks eksplanasi standar, di mana ketiga jenis teks ini akan ditentukan berdasarkan kelengkapan dari sebuah struktur yang terdapat dalam teks eksplanasi. Untuk menganalisis sebuah informasi dari teks eksplanasi, kalian perlu mengetahui mengenai kriteria teks eksplanasi. Untuk kriteria dari teks eksplanasi ini, kita dapat melihat dari 4 hal, yaitu dari segi struktur, segi sifat, segi muatan, dan segi kebahasaannya. Untuk struktur, itu terdiri atas 3 hal, yaitu tentang penjelasan umum, penjelasan proses, dan penutup. Sedangkan dari segi sifat, teks eksplanasi ini bersifat fakta atau faktual, di mana informasi ini harus berdasarkan fakta kejadian yang sesungguhnya. Sedangkan untuk dari segi muatan, biasanya untuk teks eksplanasi ini memuat tentang informasi keilmiahan. Sedangkan untuk segi kebahasaannya, makna yang terdapat dalam teks eksplanasi ini harus mudah dipahami dan juga pesan yang disampaikan haruslah efektif. Selanjutnya mari kita lihat mengenai ciri-ciri dari teks eksplanasi. Ciri dari teks eksplanasi ini adalah pendalaman dari kriteria teks eksplanasi yang tadi Ibu sebutkan. 5 ciri dari teks eksplanasi. Yang pertama adalah ciri dari strukturnya. Strukturnya terdiri dari identifikasi fenomena, proses kejadian, dan ulasan. Ini sama halnya dengan struktur yang tadi disebutkan pada kriteria teks eksplanasi. Kalau tadi di kriteria teks eksplanasi disebutkan bahwa strukturnya terdiri atas satu penjelasan umum. Penjelasan umum itu berarti memuat tentang identifikasi dari fenomena yang terjadi. Lalu penjelasan mengenai proses. Untuk penjelasan mengenai proses ini adalah berisikan mengenai proses kejadian fenomena tersebut. Dan struktur yang ketiga itu adalah penutup, di mana berisikan mengenai ulasan atau simpulan. Ciri yang kedua itu adalah informasi yang ditulis dalam teks eksplanasi ini harus berdasarkan fakta dan data. Dan yang ketiga, teks eksplanasi ini haruslah bersifat objektif. Lalu yang keempat, ciri dari teks eksplanasi ini adalah mengkaji tentang pengetahuan dan peristiwa. Seperti halnya yang tadi sudah disebutkan bahwa biasanya di dalam teks eksplanasi ini memuat mengenai informasi keilmiahan, maka dia juga biasanya mengkaji tentang pengetahuan. Lalu yang terakhir, bersifat informatif atau bersifat berguna untuk pembacanya atau pendengarnya.
Pembahasan selanjutnya, Ibu akan memaparkan mengenai fungsi dan kelengkapan dari teks eksplanasi. Apa sih fungsi dan kelengkapan dari teks eksplanasi itu? Fungsi dari teks eksplanasi adalah pada umumnya ini digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan sebuah kejadian. Penggambaran yang dimaksudkan ini berkaitan dengan proses melakukan suatu pekerjaan atau berkaitan dengan berlangsungnya kegiatan tertentu yang terdapat sebab akibat di dalamnya atau menggambarkan perihal lain yang sejenis. Jadi, ketika kalian ingin menginformasikan kepada masyarakat dalam sebuah bentuk tulisan tentang kejadian-kejadian fenomena alam, tentang hal-hal kejadian yang berkaitan dengan keilmiahan, silakan kalian membuat teks tersebut dalam bentuk teks eksplanasi, karena teks eksplanasi ini berfungsi untuk menggambarkan hal-hal yang tadi sudah disebutkan dalam ciri dan pengertian juga kriteria dari teks eksplanasi. Nah, selanjutnya yaitu adalah kelengkapan dari struktur teks eksplanasi. Seperti yang sudah tadi Ibu jelaskan, bahwa untuk menentukan jenis teks eksplanasi ini tergantung dari kelengkapan sebuah struktur yang terdapat pada teks eksplanasi. Sebelumnya Ibu sudah menyebutkan bentuk atau jenis dari teks eksplanasi. Ada bentuk atau jenis teks eksplanasi sederhana, kompleks, dan juga standar, di mana ketiga bentuk tersebut ditentukan dari utuh atau tidaknya sebuah teks. Nah, untuk utuh atau tidaknya sebuah teks eksplanasi ini bergantung pada kelengkapan dari struktur teks tersebut. Lengkap tidak memuat tiga hal dari struktur. Misalkan seperti identifikasi fenomena, ada tidak di dalamnya, proses kejadian, ada tidak di dalamnya, dan ulasan, ada tidak di dalamnya. Nah, apabila semua struktur yang tadi disebutkan tidak terpenuhi dalam sebuah teks atau tidak lengkap di dalam teks eksplanasi itu, maka teks eksplanasi tersebut akan digolongkan ke dalam bentuk teks eksplanasi sederhana. Sedangkan untuk teks eksplanasi bentuk standar dan kompleks, ini di dalam teksnya terdapat tiga struktur tersebut. Hanya saja perbedaannya adalah dari kebahasaannya dan pemaparannya. Untuk teks eksplanasi kompleks, ini penjelasannya lebih mendetail dan lebih jelas dan lebih banyak menggunakan bahasa keilmiahan. Sedangkan untuk teks yang eksplanasi standar ini memuat tiga struktur juga, namun dia lebih mudah dipahami untuk bahasanya. Untuk pendalaman materi, mari kita sama-sama membaca teks mengenai pemicu letusan Toba dan kemudian kita coba untuk menganalisis fungsi dan kelengkapan dari teks tersebut. Pemicu letusan Toba. Peneliti mengungkapkan pemicu letusan gunung api Super Toba adalah letusan terbesar sepanjang sejarah peradaban manusia. Pengetahuan itu bisa menjadi dasar untuk memprediksi letusan gunung api super pada masa yang akan datang. Selama ini, peneliti bertanya-tanya, bagaimana letusan Toba pada 74.000 tahun lalu bisa begitu besar? Dalam letusan itu, 2.800 km kubik abu vulkanik dilepaskan ke atmosfer, memicu tahun tanpa musim panas di Eropa, serta membuat manusia diambang kepunahan. David Butt dari Departemen Ilmu Kebumian di Universitas Uppsala dan timnya menganalisis kristal kuarsa vulkanik yang dihasilkan dari letusan Toba. Kristal tersebut menunjukkan perubahan kimia dan termodinamika dalam magma. Mirip lingkaran tahunan pohon yang merekam variasi iklim, kata Butt seperti dikutip Daily Mail, Kamis, 26 Januari 2017.
Saat kondisi magma berubah, kristal merespon dan membentuk zona berbeda yang merekam perubahan ini. Penelitian ini penuh tantangan. Lingkaran perubahan kimia magma yang terdapat pada kristal kuarsa vulkanik hanya membentang beberapa mikrometer. Butuh kecermatan dalam menganalisis sehingga dinamika magma bisa terungkap. Bat dan tim mengungkap lingkaran kristal mengandung proporsi isotop 180 yang lebih rendah dibandingkan dengan isotop 160 yang lebih ringan. Rendahnya perbandingan isotop 180 terhadap 160 menandakan bahwa sesuatu dalam sistem magma berubah drastis sebelum terjadinya erupsi besar, ujarnya. Mengapa bisa begitu? Penjelasannya adalah adanya magma yang meleleh dan berasimilasi dengan bebatuan di sekitarnya dalam jumlah yang besar. Jenis batuan ini juga sering mengandung banyak air yang mungkin dilepaskan ke dalam magma sehingga memproduksi uap dan meningkatkan tekanan gas di dalam ruang magma. Tekanan gas membuat magma dengan cepat memecah kerak yang berada di atasnya, mengirimkan ribuan kilometer kubik magma ke atmosfer. Ungkap Frances Deegan, peneliti lain yang terlibat. Itulah yang menyebabkan letusan Toba begitu besar. Letusan sebesar Toba jarang terjadi, namun manusia tetap harus bersiap-siap. Mudah-mudahan masih ribuan tahun lagi, tetapi faktanya ini hanya soal waktu sebelum letusan dahsyat berikutnya. Bisa di Toba, Yellowstone, Amerika Serikat, atau tempat lain. Kita berharap kita akan lebih siap dengan itu, ujar Deegan. Sebelumnya, Ivan Kovalkov dari Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences melakukan penyelamatan di Danau Toba yang dulunya merupakan lokasi Gunung Toba. Kovalkov dan timnya ingin mencari tahu alasan besarnya volume magma yang dihasilkan Toba dan lamanya jarak antar letusan. Kovalkov mengembangkan model berdasarkan data seismik. Mereka menemukan bahwa Gunung Merapi memiliki tempat penyimpanan magma yang besar. Tempat penyimpanan ini menjaga magma jauh di bawah kerak sampai ada cukup tekanan sehingga letusan terjadi. Model simulasi yang baru ini juga mengungkapkan sistem yang kompleks, yaitu tempat terowongan magma multilevel sepanjang 150 km. Pada kedalaman tersebut, gas dan bebatuan meleleh. Lelehan tersebut kemudian terus bertambah sehingga mencapai kedalaman 75 km, sehingga menciptakan tempat penyimpanan magma utama. Setelah membaca teks wacana mengenai pemicu letusan Toba, mari kita coba untuk menganalisis fungsi dan kelengkapan teks tersebut. Apakah isi dari teks wacana tersebut sudah sesuai dengan fungsi dari teks eksplanasi? Lalu apakah di dalam teks tersebut juga sudah memuat 3 struktur yang terdapat pada teks eksplanasi dan bagaimana simpulan analisis dari fungsi dan juga kelengkapan struktur masuk ke dalam kategori golongan teks eksplanasi jenis apa? Kita coba bahas yang pertama mengenai analisis dari fungsi. Seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya, bahwa fungsi dari teks eksplanasi adalah digunakan untuk mendeskripsikan sebuah kejadian atau fenomena alam, di mana fenomena alam atau kejadian tersebut biasanya berkaitan dengan ilmu keilmiahan. Nah, di dalam teks wacana tersebut, ini menjelaskan pemicu letusan Toba yang terjadi pada 74.000 tahun lalu. Lalu juga di dalamnya ada menjelaskan kepada pembaca mengenai tentang peristiwa letusan Toba yang sudah diteliti oleh para ilmuwan. Juga di dalamnya menginformasikan bahwa hasil penelitian tersebut dapat menjadi dasar untuk memprediksi letusan gunung api super pada masa yang akan datang. Nah, dari poin-poin tersebut membuktikan bahwa teks tentang pemicu letusan Toba ini masuk ke dalam teks eksplanasi karena isinya sudah sesuai dengan fungsi dari teks eksplanasi, dibuktikan dengan hal-hal poin-poin yang tadi sudah Ibu sebutkan.
Lalu bagaimana dengan kelengkapan strukturnya? Apakah di dalam teks wacana pemicu letusan Toba ini sudah memuat 3 struktur dari teks eksplanasi? Ya, dari wacana tersebut sudah memuat 3 struktur teks eksplanasi. Yang pertama, adanya struktur penjelasan umum. Pada teks wacana di atas, penjelasan umum ini dibuktikan dengan adanya tulisan kalimat letusan Toba 74.000 tahun lalu merupakan letusan terbesar dan dibutuhkan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui bagaimana letusan itu terjadi. Nah, pada kalimat ini adalah kalimat pembuka di mana mengawali sebuah kejadian. Dalam kalimat ini, penulis hanya memaparkan secara singkat mengenai kejadian apa yang akan ditulis lebih lanjut lagi oleh sang penulis. Selanjutnya, untuk struktur penjelasan proses. Apakah ada di dalam teks tersebut untuk penjelasan proses? Ya, ada. Penjelasan proses ini dapat dilihat dari kalimat berikut. Dijelaskan hasil penelitian ilmuwan terhadap letusan Toba 74.000 tahun lalu. Dengan diawali kalimat tersebut, penulis memaparkan lebih jauh lagi mengenai terjadinya letusan Gunung Toba tersebut, di mana penulis memaparkan isi temuan-temuan para ilmuwan dan juga memaparkan bagaimana penjelasan para ilmuwan yang menyebabkan letusan tersebut terjadi, sehingga terbentuklah paragraf yang memuat tentang proses kejadian letusan Gunung Toba tersebut dan juga memuat tentang isi sebab akibat terjadinya fenomena alam tersebut. Dan ini masuk ke dalam kategori penjelasan proses. Dan yang terakhir, untuk struktur penutup. Struktur penutup itu berisikan dengan simpulan, dibuktikan dengan adanya penjelasan hasil penelitian oleh ilmuwan. Jadi, untuk teks wacana ini lengkap ya, memiliki 3 struktur. Lalu bagaimana simpulan dari hasil analisis fungsi dan kelengkapan struktur ini? Nah, kita bisa simpulkan bahwa berdasarkan fungsi teks eksplanasi, teks wacana di atas masuk ke dalam kategori teks eksplanasi karena memuat kejadian alam. Lalu, berdasarkan kelengkapan struktur, teks wacana di atas memiliki kelengkapan struktur yang sempurna sehingga teks tersebut masuk ke dalam teks eksplanasi standar. Karena strukturnya lengkap, namun untuk pemaparannya kurang mendetail. Jadi, masuknya ke dalam teks eksplanasi standar, bukan masuk ke dalam teks eksplanasi kompleks. Nah, jika kalian sudah paham mengenai fungsi dan kelengkapan struktur dari teks eksplanasi ini, ketika nanti kalian menemukan sebuah teks eksplanasi, tentunya kalian tidak akan kebingungan ya menentukan paragraf mana yang masuk ke dalam 3 kategori struktur teks eksplanasi. Jangan lupa bahwa struktur teks eksplanasi itu terdiri atas 3 bagian. Yang pertama, penjelasan umum atau identifikasi fenomena, di mana identifikasi fenomena ini berisikan mengenai keterangan singkat tentang apa yang akan dijelaskan oleh sang penulis. Lalu yang kedua, penjelasan proses atau proses kejadian, di mana isinya ini berisikan rangkaian penjelasan yang lengkap tentang bagaimana dan mengapa sesuatu itu bisa terjadi atau bisa bekerja, dan di dalamnya biasanya akan mengungkapkan tentang sebab akibat. Dan yang terakhir, struktur penutup atau ulasan, di mana struktur ini memuat atau berisikan mengenai simpulan atau rangkuman dari penjelasan sebelumnya. Jadi kalian nanti harus tahu ya, paragraf 1 ini masuknya kategori struktur apa, paragraf 2 masuknya struktur apa, dan seterusnya. Setelah tadi kita menganalisis mengenai kelengkapan struktur pada teks wacana pemicu letusan Toba, sekarang kita coba menganalisis bagian paragraf mana sih yang memuat struktur-struktur tersebut. Yang pertama, untuk struktur penjelasan umum. Untuk struktur ini terdapat pada paragraf 1, karena di dalam paragraf ini memuat penjelasan secara singkat mengenai perihal yang akan dipaparkan lebih detail lagi oleh penulis di paragraf berikutnya. Dan di paragraf 1 ini menjadi pembukaan atau awalan untuk pengembangan isi paragraf berikutnya.
Lalu yang kedua, untuk struktur penjelasan proses. Struktur penjelasan proses ini terdapat pada paragraf 2 sampai dengan paragraf 9. Kenapa? Karena di dalam paragraf ini memuat tentang runtutan kejadian yang dipaparkan oleh penulis secara sangat jelas dan juga terdapat unsur sebab akibat yang dijelaskan di dalamnya. Di mana di dalam paragraf ini juga ditemukan runtutan penemuan-penemuan para ilmuwan dan juga runtutan sebab penyebab yang mengakibatkan meletusnya Gunung Toba. Selanjutnya yang ketiga, struktur penutup atau ulasan. Ini terdapat pada paragraf 10 karena paragraf ini menyimpulkan dari penjelasan sebelumnya. Ya, kesimpulan temuan akhir si para ilmuwan. Jadi, untuk simpulan akhir atau ulasan atau penutup ini terdapat pada paragraf 10. Sekarang, Ibu akan masuk ke dalam pembahasan terakhir pada pertemuan hari ini, yaitu mengenai kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi. Kaidah kebahasaan teks eksplanasi ini terdiri atas 5. Yang pertama, biasanya di dalam teks eksplanasi ini menggunakan kata benda yang bersifat umum. Banyak digunakan, tidak aneh lagi. Contohnya seperti pesawat, mobil, gunung. Ini akan terdapat banyak sekali di dalam teks tersebut. Lalu yang kedua, menggunakan kata kerja. Nah, untuk kata kerja dalam teks eksplanasi ini tidak dikhususkan untuk kata kerja apa. Tidak, tapi ini masuk kata kerja umum. Apapun kata kerjanya bisa masuk ke dalam teks eksplanasi. Contohnya, lari, kerja, mendorong, membantu, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana dalam mengungkapkan proses. Jadi ada kalimat yang bertanya di dalam paragraf tersebut, lalu dijawab sendiri. Contohnya seperti, mengapa bencana gempa Aceh dikatakan kematian terbesar sepanjang sejarah? Karena mengakibatkan gelombang 9 meter. Jadi di sini ada kalimat yang bertanya lalu dijawab lagi. Ini untuk menarik perhatian dari teks eksplanasi. Lalu, terdapat contoh lainnya. Bagaimana kondisi Indonesia setelah gempa Aceh? Banyak gedung hancur oleh gempa, terutama di daerah Melaboh dan Banda Aceh di ujung Sumatera. Ya, jadi biasanya akan ada kalimat-kalimat seperti ini di dalam teks eksplanasi. Lalu yang keempat, menggunakan fakta. Karena tadi sudah dijelaskan bahwa teks eksplanasi ini harus berdasarkan fakta kejadian yang sesungguhnya. Contoh kalimatnya apa? Robot dapat bergerak karena memiliki mesin. Ini fakta, ya. Nah, jadi di dalam kalimat teks eksplanasi ini harus terdapat banyak fakta-fakta yang memang masuk di akal, yang mendukung penjelasan tentang kejadian fenomena yang dipaparkan dalam teks tersebut. Dan yang terakhir, menggunakan kalimat pasif. Nah, tentunya kalian tahu dong sebelumnya sudah pernah belajar tentang kalimat aktif dan kalimat pasif. Ya, untuk kalimat aktif itu apa sih? Kalimat aktif itu kan dimana kalimatnya ini subjeknya menjadi pelaku dari sebuah pekerjaan atau kejadian. Biasanya seperti itu, ya. Nah, lalu untuk kalimat aktif ini cenderung imbuhannya itu me atau ber. Contohnya, ayah memperbaiki rantai sepeda milik adik. Nah, ini kata memperbaiki ini masuk ke dalam kata kerja aktif di mana memiliki imbuhan awalan me. Ya. Nah, sedangkan bagaimana dengan kalimat pasif? Kalimat pasif ini adalah subjeknya yang dikenai sebuah pekerjaan. Nah, untuk imbuhannya dia biasanya merujuk pada awalan di, ter, atau ke-an. Contoh kalimatnya seperti apa? Rantai sepeda milik adik diperbaiki oleh ayah. Nah, kalau kalimat yang tadi aktif ini, ayah memperbaiki rantai sepeda milik adik. Tapi kalau untuk yang pasifnya menjadi rantai sepeda milik adik diperbaiki oleh ayah. Jadi subjeknya yang dikenai sebuah pekerjaan. Untuk yang pasif, kalau yang aktif kalimatnya
itu yang subjeknya menjadi pelaku. Nah, sudah semua ya penjelasan Ibu mengenai teks eksplanasi untuk hari ini. Untuk contoh analisis dari kaidah kebahasaan teks eksplanasi ini, Ibu ingin kalian yang mencoba menganalisis sendiri berdasarkan keterangan yang sudah Ibu paparkan. Nah, sekarang silakan kalian buka kembali, baca kembali tentang teks wacana pemicu letusan toba, kemudian pahami kembali tentang kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Lalu, selanjutnya kalian silakan menganalisis kelima kaidah kebahasaan yang sudah Ibu paparkan tadi di dalam teks wacana pemicu letusan toba. Yang mana kata bendanya, yang mana kata kerjanya, lalu apakah ada di dalam teks tersebut untuk kalimat yang menjawab mengapa dan bagaimana dalam mengungkapkan proses, lalu apakah ada kalimat yang mengandung unsur fakta, lalu apakah ada kalimat yang menggunakan kalimat pasif, apa saja kalimat-kalimat tersebut. Silakan kalian analisis dan kalian jawab di menu tugas pada aplikasi e-learning kalian. Nanti kalian jangan hanya menjawab atau menemukan 1, 2, 3 kosakata atau kalimat saja ya, tapi silakan temukan kosakata dan kalimat sebanyak-banyaknya yang berkaitan dengan kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi. Baik, kalau begitu pertemuan hari ini Ibu akhiri sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.